Sama-sama. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Serasa udah serap nih kan ya. Bilang lagi. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Dahsyat. Suara nggak enak. Baik, saya mau tanya sama teman-teman semuanya. Apa yang lebih berharga dibandingkan uang? Waktu. Waktu. Semua setuju waktu ya? Bukan yang lain? Keluarga. Hah? Sehat. Keluarga. Kesehatan. Nah, Ilmu. Cinta. baik. Hari ini saya lebih setuju kalau kita bilang bahwa yang lebih berharga dibanding dengan uang adalah waktu. Karena kita bisa mendapatkan, kita bisa mencari lebih banyak uang, tapi kita tidak bisa mencari lebih banyak waktu. Setuju? Setuju. Waktu yang kemarin sudah hilang, tidak bisa lagi kita pakai. Jadi dalam hidup ini kita harus benar-benar menggunakan waktu kita dengan seksama. Amin. Kalau seandainya saja waktu kita diuangkan, pernah nggak teman-teman berpikir kira-kira 1 jam itu berapa harganya? Pernah? Tidak ternilai ya. Jadi intinya adalah kita harus menggunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menggunakan waktu kita yang ada 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun dengan lebih efisien untuk hidup kita. Ada yang bisa jawab? Oke, Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga kerja. Itu artinya kita semuanya harus punya tujuan hidup. Dengan kita punya tujuan hidup, kita akan bisa menggunakan waktu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Itu hidup. Karena hari ini sesi pendidikan, saya tidak akan bicara masalah hidup. Itu sesi inspirasi nantinya. Saya ingin membicarakan masalah Toastmaster, karena saya diminta oleh Pasti ketua kita untuk memberikan edukasi mengenai bagaimana kita memaksimalkan diri kita di Toastmaster ini. Kalau untuk yang terima masalah hidup, mungkin sesi yang selanjutnya ya. Setuju? Setuju. Baik, di Toastmaster ini kita bergabung semua di sini, tentunya harus punya tujuan. Semua punya? Punya. Punya. Punya ya? Ada nggak punya? Harus punya. Baik. Toastmaster ini adalah tempat kita untuk belajar berkomunikasi, belajar kepemimpinan. Nah, bagaimana kita memaksimalkan diri kita di Toastmaster? Yang pertama, kita harus sering-sering pidato. Kedua, kita harus sering-sering mengambil peran. Dan kalau bisa, kita menjadi exco. Karena apa? Menjadi exco atau pengurus itu adalah salah satu lahan kita untuk belajar kepemimpinan. Dulu, sedikit sharing saja. Waktu saya masuk Toastmaster bulan Juni 2013. Saya dapat sisi Desember 2013. Cuman 6 bulan. Sampai hari ini rekor itu belum terpecahkan. Kenapa? Karena saya punya tujuan. Saya bergabung di Toastmaster waktu itu karena saya merasa saya punya kelemahan bidang komunikasi. Saya bikin target saya, bikin tujuan saya, bikin goal saya harus selesai sisi 10 project dalam waktu 6 bulan. Kebetulan waktu itu Ibu Halina sebagai Ketua Bidang Pendidikan, saya berikan ke beliau, Ibu, ini saya punya jadwal.
Jadi saya sudah bikin sejak saya mulai bergabung, saya membuat jadwal pidato dari 1 sampai 10 sekaligus. Ya memang ada geser sedikit karena teman-teman ada yang pidato ya, tapi totally saya bisa memenuhi itu. Nah, teman-teman banyak yang bilang, kok bisa sih kamu pidato selama 2 minggu terus menerus tanpa berhenti? Padahal menurut mereka susah mencari ide pidato. Saya mau tanya, siapa di sini yang mengatakan mencari ide pidato susah? Saya semua. Saya? Saya banyak ide. Banyak ide. Nah itulah sebabnya mengapa teman-teman tidak bisa pidato. Karena teman-teman berpikir mencari ide pidato itu susah. Karena otak kita sudah bilang nih susah. Karena susah menjadi kenyataan. Iya. Coba kalau seandainya kita bilang ide pidato itu gampang sekali. Ide pidato itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Pertama, dari diri kita pribadi, hobi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, terus apa yang kita sukai, itu semua bisa menjadi ide pidato. Kemudian yang kedua, kita di luar, dari website misalnya, kita di jalan melihat ada orang sesuatu event tertentu, itu bisa pun jadi ide pidato. Hanya mungkin masalahnya kita bisa melihat apa tidak. Itu masalahnya. Makanya cara saya adalah pertama, jadikan di mindset kita, di otak kita ini, ide pidato itu ada di mana-mana. Itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita mulai menetapkan, saya ingin pidato di bidang apa. Kalau teman-teman yang dulu itu dan lama-lama mungkin semua tahu bahwa pidato saya 1 sampai ke 10 semuanya berisi inspirasi. Karena saya menetapkan diri saya mau pidato yang menginspirasi. Terserah, silakan. Kayak Ian misalnya, saya melihat pidato beliau ini selalu mengenai menyelam, gitu kan? Karena beliau bisa diselam kan? Nah itu boleh aja. Atau Pak Kim dimotivasi, tidak masalah. Tapi tentukan kita mau pidato di bidang apa nih? Sehingga lebih mudah kita mendapatkan ide-ide pidato itu gitu loh. Itu juga bisa sebagai branding kita. Tadi tulisannya apa ya? Branding, kita mau membangun branding kita. Jadi kita ingin dikenal sebagai apa gitu. Merek kita, merek kurang tepat. Branding kita bisa branding ciri khas ya. Nah, misalnya kalau terbuat Indri gitu. Indri apa sih ciri khasnya dia? Indri tentang apa? Nah, usahakan kita pidato di bidang yang sama terus. Jadi pertama kita dapat branding atau ciri khas tadi. Kedua, kita mudah mencari pidato itu. Tips yang kedua. Yang ketiga, ide pidato itu ada di mana tadi saya bilang kan. Begitu ada langsung ditulis, langsung dicatat. Karena ide itu bisa menghilang, gitu kan? Biasanya tidak mesti bilang seperti saya mesti bikin note gitu enggak. Pakai handphone pun boleh. Langsung dicatat. Oh, misalnya lagi duduk nih di sini, di ruang ini ada ide pidato, langsung ditulis. Karena nanti bisa aja hilang, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau menurut saya pidato itu dimulai dari idenya saja. Satu ide saja. Itu bisa kita kembangkan, kita perkaya. Jangan berpikir nanti pembukaannya apa ya, penutupannya apa ya. Itu belakangan. Jadi satu ide pidato kita perkaya, ya kan? Baru kemudian cari pembukanya apa yang sesuai, penutupnya apa yang sesuai. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, mengenai mencari ide pidato. Dari ilmu NLP dan hipnoterapi yang saya pelajari, kita itu manusia ini akan sangat kreatif pada saat gelombang otak kita turun. Itu artinya apa? Ide pidato jangan dipikir, makin dipikir makin tidak dapat. Betul? Iya sih. Betul. Makin dipikir
lu mikir, waduh apa sih? Makin nggak dapat percaya sama saya, apa sih nggak boleh. Gak usah mikir lagi. Jangan mikir. Ya, jadi gelombang otak gitu. Jadi kita ada namanya gelombang otak beta, ada alfa, delta, theta gitu ya. Nah, kita itu manusia, ini penelitian ya, sangat kreatif pada saat gelombang alfa. Sekarang teman-teman semua nih sedang sadar kan? Kita pakai otak, kita pakai beta sekarang, sedang di beta sekarang kita. Jadi tidak kreatif, itu logik. Nah, bagaimana menurunkannya? Tentu perlu latihan kan. Tapi yang paling gampang sebenarnya adalah saat kita mau tidur, setengah-setengah kita mau ngantuk gitu ya, itu gelombang turun kan nih, dari beta ke alfa terus turun kan. Di situ kita sangat kreatif. Kedua, saat kita ngelamun. Sering ngelamun, orang doang. Lepas saja. Itu kreatif. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi di mall gitu kan, duduk aja ngelamun ngeliatin orang gitu kan, nanti akan datang ide-ide kreatif. Saya sama saya. Yang ketiga, nah ini yang paling seru nih. Saya jujur ya, buka-bukaan nih kalau nih. Saya sering dapat ide pidato itu di kamar mandi. Ya, karena itulah saat kita coba disadari, saat kita lagi duduk itu mengeluarkan di bawah itu kita nggak mikir apa-apa. Itu disitulah kita bisa mendapat ide-ide pidato. Nah, jadi ide pidato itu gampang teman-teman, sangat gampang. Tadi udah berapa tip? 3 atau 4 ya. Udah banyak kita kan. Jadi teman-teman jabat semuanya, mari kita maksimalkan waktu kita di jabat ini untuk mencapai tujuan kita bergabung di jabat ini dengan berpidato yang sering. Buatlah cepi sekarang ya. Ya. Sibuk dengan itu mengatur-ngatur karena semuanya pengen pidato gitu ya. Dengan tadi tips tadi itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Mas, saya Masih. Ada yang bertanya silakan bisa waktu. Aku aja. Ya silakan. Biasanya kalau malam itu kan kita dapat ide, yang ada malah kita semangat bukan kita tidur. Nggak bisa tidur malah. Langsung catat. Catat. Begitu dapat ide langsung catat. Tidur lagi. Kalau mau terus juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi tengah malam itu jam-jam 2 malam itu lagi duduk di berdiam itu pun tempat saat yang sangat kreatif begitu berkembang. Jadi begitu dapat langsung catat, nanti kapan ada waktu, nah baru kita pakai kotak kanan kotak kiri kita yang kita beta tadi itu kan untuk memperkaya dia supaya ada lebih bermutu untuk mukanya apa, untuknya apa. Tapi ide awalnya adalah itu. Ide. Tapi waktu tidur harus bawa bolpen. Betul. Sekarang biasa kan, orang kan taruh handphone di tempat tidur kan, langsung catat gitu kan. Bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Rekam suara kali ya. Ada Hah? voice note. Rekam suara. Ya, boleh juga voice note, betul. Pokoknya kapan ide itu muncul, langsung direkam dicatat, direkam dulu pada lokasi. Jadi langsung di record gitu loh. Jangan sampai kita kehilangan momen itu momen yang berharga gitu. Ada lagi? Berarti kita juga harus lebih sering atau lebih lama di kamar mandi ya. Oh iya, ada yang saya lupa satu tambahan ini. Nah, tolong masukkan begitu banyak informasi ke otak kita dengan membaca buku, membaca literatur, itu akan membuat kita mudah dapat ide. Karena begitu kita dapat ide satu, kita langsung bisa menyambung-nyambungkan dengan yang sudah ada di otak kita gitu loh. Kalau kita belum punya ide, belum punya reference gitu, agak susah kita mencarinya. Tapi kalau begitu kita punya ide, ada reference-nya, langsung kita bisa buat pidato. Jadi membuat pidato itu menurut saya nggak lebih dari 2 menit. Gampang. Jadi ya, harusnya bisa ya. Teman-teman ada lagi yang lain? Satu lagi Pak. Oh silakan Pak. Tadi kalau menjadi esko, Ya. kata Bapak dapat poin. Bagaimana kalau jadi esko terus dipecat? Kurangin poin. Kita ngomong di luar nanti.
Sambil ngomong. Kita ngopi bersama. Sesi makan dia. Oke, baik, kalau nggak ada teman-teman semuanya, teman-teman anggota jabat, marilah kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Baik ya, kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Jangan sampai ada waktu kita yang terbuang percuma, karena waktu itu tidak bisa kembali. Terima kasih. Kalau semuanya saya minta tetap di depan karena kita akan memberikan sedikit souvenir. Dan saya kembali mengundang Ibu Harlina, Toastmaster Harlina untuk maju ke depan karena beliau sudah menyampaikan sesi pendidikannya beberapa minggu yang lalu. Silakan. Terima kasih. Ini udah.